Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Bapak semua yang sama-sama dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang regresi berganda. Bapak akan tampilkan share screen-nya. Di sini kita lihat eh, regresi berganda ini ada pada modul 6. Jadi persamaan regresi ini adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu peubah tak bebas atau variabel dependen terhadap nilai-nilai variabel bebas yaitu independen. Jadi eh, satu variabel, dua variabel atau sampai 7 variabel itu bisa mempengaruhi suatu variabel tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Bapak semua yang sama-sama dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang regresi berganda. Bapak akan segera tampilkan screen share-nya. Jadi, regresi berganda ini ada di modul 6. Jadi, regresi berganda ditujukan untuk melihat pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain. Jadi bedanya dengan regresi sederhana adalah kalau regresi sederhana itu variabel satu mempengaruhi variabel yang satu lainnya. Namun di regresi berganda ini bisa saja variabel yang mempengaruhinya itu lebih dari satu, bahkan sampai 7. Nah, di kasus ini Bapak akan sampaikan contoh tentang pengaruh biaya promosi dan harga terhadap penjualan. Ya. Jadi di sini kita akan coba melihat apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Nah, kalau ada pengaruhnya, berapa persen pengaruhnya? Kita lihat di sini ada data penjualan perusahaan elektronik. eh, ada 10 variabel di sini, ya. Ada 10 apa namanya? 10 kali penjualan. Di sini kita bisa lihat penjualan atau Y adalah faktor yang dipengaruhi, ya. Sedangkan promosi atau X1 adalah variabel satu yang mempengaruhi penjualan. Sedangkan harga adalah variabel 2 yang mempengaruhi penjualan. Di data ini kita ingin melihat apakah dua variabel yang mempengaruhi ini berpengaruh terhadap penjualan atau peningkatan penjualan perusahaan elektronik ini. Nah, seperti biasa kita akan olah dengan SPSS. Bisa langsung dipindahkan secara manual data ini ke SPSS atau bisa disalin ke Excel dulu. Ini kebetulan Bapak sudah salinkan. Ini ada data penjualan, ada data biaya promosi, ada data harga ya di sini. Nah, sekarang kita akan olah, kita seperti biasa kita copy paste data ini. Ya, ada 3 variabel yang kita copy, data penjualan, data biaya promosi, dan data harga. Kita buka SPSS-nya. Langsung kita paste di sini. Oke, kita kasih nama variabelnya. Nah, variabel satu ini penjualan. Variabel 2 promosi. Variabel 3 harga. Atau harga barang tersebut ya. Kemudian desimalnya kita nolkan. Lihat. Nah, ini sudah ya. Nah, setelah kita copy soalnya ke SPSS, kita tinggal olah. Nah, langkahnya kita tinggal ikuti aja yang ada di modul ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat. Setelah di copy paste, masukkan ke SPSS, kemudian klik analyze regresi linier.
Kemudian kita isi kolom-kolom ini ya. Kita coba langsung praktekkan saja. Klik Analyze, kemudian klik regresi, pilih linear, kemudian kolom dependent. Ingat, dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi. Apa variabel yang dipengaruhi? Yaitu penjualan. Kemudian variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, di sini ada dua ya, promosi dan harga. Dua-duanya kita pindahkan ke kolom independen. Nah, setelah selesai kita klik statistik ya, menu statistik. Nah, di sini kita centang semuanya nih yang ada di sebelah kanan ya. Square-nya dicentang, deskriptifnya, part, dan collinearity. Nah, ini nanti tabel-tabel yang akan muncul ya di hasil SPSS nanti ya. Kemudian setelah selesai kita klik continue, kemudian kita klik juga plot di sini. Nah, dependent. Nah, kemudian kita klik histogram. Nanti histogram ini berupa grafik yang akan mempermudah kita membaca hasil analisis ini. Kemudian klik continue. Kemudian berikutnya klik option. Nah, di option ini, nah ini sudah 0,05 sampai 0,10 atau 5 sampai 10%. Stepping kriterianya, kemudian sudah di checklist, include konstannya, kemudian exclude cash wise-nya sudah juga dicentang. Kalau sudah kita klik continue, setelah itu kita oke. Kita lihat hasilnya. Oke, ini muncul ada beberapa tabel yang dimunculkan di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, cuma nggak semua tabel kita deskripsikan. Hanya tabel-tabel tertentu yang berkaitan dengan data yang ingin kita analisis. Di sini yang kita butuhkan adalah data deskriptif. Ya, kita copy paste seperti biasa ke Word. Atau kalau kalian sedang menyusun skripsi, kalian tinggal copy aja ke bab 4 ya di pembahasan atau di pengolahan data. Code-nya kalau sudah terbuka tinggal di paste aja. Sini. Nah, sini sudah tercopy otomatis. Ini bisa digeser-geser ya. Nah, seperti ini. Kemudian bisa dibesar kecilkan juga ya sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini ya. Nah, kemudian tabel berikutnya yang kita butuhkan adalah tabel korelasi ya. Kita copy lagi seperti tadi. Powernya seperti ini. Oke, ini sudah tercopy. Kita juga bisa geser seperti ini. Ya. Oke. Seperti ini contohnya ya. Kemudian kita butuhkan lagi itu model summary ya. Kita copy seperti tadi. Nah, kalau lewat seperti ini, kita tinggal ini saja, dikecilkan saja. Nah, seperti ini. Ya, ini juga bisa digeser. Seperti itu. Kita kecilkan biar muat ya. Seperti ini. Jadi, bisa disesuaikan. Berikutnya adalah yang kita butuhkan adalah tabel koefisien. Ya, ini dia. Ya, koefisien kita butuhkan. Tadi sudah ya, maaf. Belum. Koefisien kita copy. Kita copy di sini di bawahnya.
Kalau terlewat seperti ini, seperti tadi, tinggal disesuaikan saja. Ini kita tinggal kecilkan saja datanya, tinggal digeser. Nah, kalau masih terlalu besar, dikecilkan lagi. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti ini. Berikutnya, yang kita butuhkan adalah histogram nih ya, grafiknya. Kita copy, sama seperti tadi, ini bisa di copy paste. Jadi, pentingnya tabel-tabel ini di copy untuk kita coba jelaskan ya. Kalau deskripsi biasanya ada di bab 4 atau ditaruh di lampiran ya. Seperti itu. Oke, kalau seperti ini terlalu kecil, kita copy paste-nya, pilih paste spesial, kemudian pilih picture. Ini masih belum bisa, kita coba ulang kopinya. Copy. Ini untuk kita coba edit. Kita copy di bawah label ya. Nah, di sini. Nah, ini baru bisa tercopy. Jadi tadi kenapa agak susah kan dia masih masuk ke kopian kolom ini nih. Ya, jadi harus di bawah ini ketika ingin tercopy secara sempurna. Ini sudah tercopy semua. Nah, kalau sudah tercopy semua kita tinggal jelaskan. Nah, ini penjelasannya. Biasanya ada di bab 4. Kita akan coba jelaskan satu-satu dari hasil pengolahan data ini. Pertama, yang ingin kita jelaskan adalah deskripsi statistik tadi ya, atau tabel deskriptif data. Nah, seperti yang sudah di-copy tadi ya, ini seperti yang ini ya. Nanti setelah itu baru kita jelaskan yang ini, kolom tabel kedua, tabel ketiga, tabel keempat, baru grafik. Kita jelaskan tabel yang pertama dulu. Nah, di sini ternyata didapat bahwa rata-rata penjualan itu sebesar 229,60, rata-rata promosi 30,20, dan rata-rata harga 168,50. Ini standar deviasinya, kemudian N itu adalah jumlah penjualan ya, ada 10 kali. Jadi deskriptif statistik ini untuk menjelaskan atau mendeskripsikan atau menggambarkan data penelitian. Berikutnya adalah tabel korelasi. Di sini kita bisa lihat ya, tabel korelasinya. Untuk promosi itu 0,887, untuk harga 0,857. Nah, ini menunjukkan nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,887 antara penjualan dan promosi. Ya, lihat lagi. Jadi promosi 0,887 pengaruhnya terhadap penjualan ya. Harga 0,857. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Ingat di penjelasan sebelumnya, suatu variabel berpengaruh kuat terhadap variabel yang lain jika berkisar nilainya antara 0,80 sampai 1 ya. Kemudian kisaran 0,60 sampai 80 itu sedang. Sedangkan di bawah 40 itu sangat kurang. Sehingga karena ini nilainya 0,887 maka bisa dikatakan pengaruhnya sangat kuat.
Sedangkan nilai korelasi untuk harga ke penjualan itu 0,857. Ini juga menunjukkan korelasi yang sangat kuat. Nah, berikutnya kalau sudah kita lihat menunjukkan pengaruh yang kuat, lantas berapa persen pengaruh kedua faktor tersebut, baik promosi maupun harga barang tersebut. Di sini kita lihat di model summary, itu R-square-nya 0,828. Kita lihat di sini, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu 0,90, 0,910 ini. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel tersebut sangat kuat. Kemudian kolom R-square ini 0,828 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R. Square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan harga dapat menjelaskan atau mempengaruhi penjualan sebesar 82,8%. Jadi 0,828 dikali 100%, hasilnya 82,8%. Nah, jadi artinya promosi dan harga berpengaruh sebesar 82,8% terhadap penjualan, sedangkan faktor lain, yaitu 17,2% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Kemudian di kolom berikutnya ada standar error of estimate sebesar 13,82 ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi atau ramalan yang melenceng menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya atau kesalahannya itu hanya 13,825, lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan 29,368. Di awal tadi di kolom deskriptif data kita bisa melihat bahwa standar deviasi penjualan sebesar 29,368. Kita lihat lagi. Nah, ini dia. Ya, jadi ini lebih besar daripada standar deviasi untuk model regresi ya, yang ini. Sehingga bisa dikatakan karena tingkat kesalahannya kecil, bisa dikatakan ini diterima ya. Berikutnya adalah koefisien. Kita lihat di sini tabel koefisiennya. Untuk penyusunan persamaan garis regresi kita bisa menggunakan data kolom B ya. Jadi rumusnya seperti yang Bapak jelaskan, ya sama dengan A plus BX ya, 1 plus BX2. Nah, kalau kemarin kan variabelnya cuma 1 ya, karena sederhana, regresi sederhana, karena ini berganda, maka lebih dari 1. Jadi tinggal dimasukkan aja ke persamaan angkanya. Ya, jadi Y sama dengan 65,85 ditambah 2,308 X1 dan harga 0,563 X2. Ya, jadi Y adalah variabel penjualan, X1 adalah variabel promosi, X2 adalah variabel harga. Nah, rumus persamaan ini bisa kita gunakan untuk memproyeksikan atau meramalkan penjualan di masa yang akan datang. Apakah ada peningkatan atau ada peningkatan penjualan atau bahkan penurunan setelah dilakukan promosi dan kenaikan harga atau penurunan harga misalnya ya. Nah, cara menghitungnya sama seperti yang kemarin kita coba hitung rumus ini ya untuk melihat atau memproyeksikan harga di masa yang akan datang. Jadi tadi rumusnya Y ya sama dengan sorry ya sama dengan nah tinggal dimasukkan aja angkanya tadi ya. Angka yang tadi dimasukkan 65,085. 65,085 65,085 kemudian
tambah kalau kita langsungkan saja biar lebih gampang. 65,085 ditambah 2,308 X1 2,308 1 ditambah 0,563 X2 0,563 X2. Kita hitung langsung ya. Y sama dengan X1-nya ini adalah biaya promosi di penjualan pertama. Kita lihat datanya tadi. Nah, ini ya. Di sini. Ini ya, ini maksudnya 26. Kemudian X2-nya adalah harga di penjualan pertama 157. Itu ya. Kemudian kita tinggal kalikan saja. Y kita jumlahkan dulu ya. 2,308 dikali 26. 60,008 ya. Kemudian yang X2-nya 0,563 dikali 157. 88,391. Oke, tinggal masukkan saja ke rumus. Y sama dengan 65,085 tambah 60,008 ditambah 88,391. Ya, sudah. Nah, sekarang hasilnya tinggal ditambah-tambahkan saja. 65,085 ya. Kemudian 60 tambah 60,008 ditambah 88,391. Ini hasilnya nih, kita sudah bisa lihat sebesar 213.484. Nah, kita komparasikan atau kita bandingkan dengan penjualan di yang pertama. Ini sebesar 205, sedangkan setelah ada promosi dan penurunan harga di penjualan pertama ini ternyata ada kenaikan nih. Ya, sebesar 12,484 ya, atau kisaran berapa digit ini naiknya, sekitar 8,48 digit ya. Mungkin kalau di presentasi sekitar 2% ya peningkatan penjualannya. Nah, ini rumus yang tadi yang ini bisa digunakan ke penjualan di kedua sampai ke 10 ya.
Jadi nanti kita bisa melihat apakah dari promosi dan harga ini bisa meningkatkan penjualan ini. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ada terbukti bahwa bisa meningkatkan penjualan ya di penjualan pertama ini. Nah, nanti untuk membuktikannya bisa dihitung di rumah sambil coba belajar-belajar ya untuk bisa mempraktekannya sendiri. Nah, berikutnya di sini ada latihan-latihan soal untuk memperdalam kemampuan kalian. Namun sebelumnya di sini kita lihat ada histogram ya. Jadi histogram ini adalah eh, regresi standar residu. Jadi untuk penjualan-penjualan ini atau biaya promosi dan harga yang dikeluarkan ini mungkin ada 0, sekian digit ya yang ini sudah digenapkan. Nah, selisih-selisih yang sekian digit tadi itu namanya nilai residu. Nah, nilai residu ini kemudian dikumpulkan dari penjualan pertama sampai ke penjualan 10. Nah, kemudian dari situ kita melihat ternyata residunya tidak terlalu jomplang ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 residu dari kelas-kelas interval yang kita bagi dari data tersebut. Nah, ini menunjukkan ada grafik dan ada garis nih ya, yang seperti gunung ini. Nah, ini menunjukkan bahwa data ini bisa dikatakan normal. Jadi bisa digunakan untuk diolah dan diproyeksikan. Jadi ketimpangan dari residu ini tidak terlalu jauh ya. Hanya ada satu batang saja yang agak jauh, sisanya tidak terlalu jauh sehingga bisa dikatakan data ini masih bisa layak untuk digunakan untuk diolah dengan SPSS kita. Seperti itu kurang lebih. Kemudian eh, berikutnya ini kalian bisa lihat di latihan 8 ya. Bisa dicoba-coba di rumah ya untuk memperdalam kemampuan kalian di pengolahan data. Oke, mungkin sementara ini ya yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.